Video kali ini gue akan membagikan skema box NTX 6BP115 yang terinspirasi dari skema box band pass yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker JIC dengan tipe LA15100. Kita mulai dari ukuran transducer speakernya. Untuk diameter lubang pada box, ini ukurannya 354 mili, ukuran magnetnya 217 mili, ukuran total dari magnet hingga gasket 130 mili, ketebalan gasket 13 mili, ukuran antara baut 371 mili, ukuran terluarnya 388 mili. Dan mungkin masih ada istilah yang salah dari cara penyebutannya, dan di waktu berikutnya akan terus gua coba untuk perbaiki. Sekarang kita beralih ke spesifikasi teknis dan TS parameternya. Kita mulai dari spesifikasi teknis. Untuk nominal diameter, ini ukurannya 385 mili atau 18 inci. Impedansinya 8 ohm, nominal power handling 600 watt, program power 1200 watt. Jika lu masih ragu dengan perbedaan antara nominal power handling dengan program power ini udah pernah gua bahas pada video yang akan gua selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Kemudian untuk sensitivitas pada 1 watt per 1 meter, ini 95,61 dB. Untuk rentang frekuensi, mulai dari 38 sampai 3300 Hz atau 3,3 kHz. Ukuran voice coil-nya 100 mm atau 4 inci. Untuk spesifikasi lanjutan bisa dilihat sendiri. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Untuk Fs, ini 37,01 Hz, RE 5,955 ohm, GMS 10,44, CAS 0,351, KTS 0,34, GMS 0,141 mm per Newton, MMS 131,3 gram, efisiensi 2,242%, BL 22,74 Tesla meter, fast 163,1 liter, SD 0,09 meter persegi, Xmax 5,65 mm, dan induktansi voice coil-nya ini 0,986 mH. Dan untuk jenis box speaker, ini lebih direkomendasikan untuk digunakan pada box dengan lubang angin. Karena untuk EBP-nya, ini sekitar 105,4. Cara mengetahui EBP ini juga udah pernah dibahas pada video yang akan gue selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, poin yang gua gunakan di sini adalah 600 watt pada minimum impedansi 7 ohm. Rekomendasi titik potong bawahnya itu di sekitar 60 Hz dan atasnya di sekitar 110 Hz. Ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan, dan untuk slope nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya,
ini diperkirakan mencapai sekitar 128 desibel. Semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena untuk efisiensi akhirnya itu juga akan bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat, meskipun dipotong di 60 Hz, frekuensi 57 Hz ini udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 61 Hz pada 0 dB. Sementara untuk atasnya, frekuensi 152 Hz ini udah bisa direspon pada 0 dB dan 166 Hz pada minus 3 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 600 Watt, pergerakan udara pada port utama, puncaknya diperkirakan sekitar 10,8 meter per detik. Sementara untuk port kedua, ini diperkirakan sekitar 11,2 meter per detik. Untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Jadi secara teori, untuk port utama, ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 53 Hz pada minus 3 dB. Sementara untuk port kedua, ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 177 Hz pada minus 3 dB. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk ketebalan multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 18 mili. Kita mulai dari tinggi, jadi tinggi box ini adalah 700 mili, panjang ke belakang 650 mili, kemudian lebarnya 450 mili. Jadi ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Sekarang kita beralih ke ukuran internalnya. Untuk port utama, ini menggunakan ukuran 120 mili. Lalu untuk kedalamannya yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 410 mili. Sementara untuk port kedua, ini ukurannya juga 120 mili. Dengan kedalaman yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 120 mili. Kemudian ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 72 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 280 mili. Untuk triplek dari dudukan speakernya ini menggunakan dua lapis. Satu sebagai dudukan utama dari transdusernya, dan satu lagi sebagai penguat dari dinding dalamnya. Kemudian untuk dinding belakangnya ini juga menggunakan dua lapis, yang bertujuan untuk memastikan box benar-benar kokoh, sehingga potensi box bergetar yang biasanya akan membuat suara itu mundur ke belakang,
tentu bisa diminimalkan. Kemudian untuk tekukan ini yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 150 mili. Untuk dinding depannya, ini juga menggunakan 2 lapis. Satu sebagai frame utama, dan satu lagi sebagai penutup dari pintu depannya. Selain bertujuan untuk memperkuat, di sisi lain karena pemasangan speaker nanti dari bagian depan ini. Untuk bukaannya nanti bisa disesuaikan aja. Namun rekomendasi gua bisa dibuat dari sekitaran ini sampai ke sini aja. Sementara untuk lapisan dinding terluarnya, ini dibikin full untuk mendapatkan efek simetris yang lebih baik. Lalu segitiga kecil ini bertujuan untuk mengurangi potensi kebocoran, baik itu udara maupun suaranya. Untuk handle, jika lu ingin menggunakan handle triplek seperti ini, akan lebih baik jika setiap sudutnya dibentuk seperti ini. Ini bertujuan untuk menjaga aerodinamikanya. Dan posisi handle di sini sengaja dipilih untuk meminimalisir dan meredam getaran yang mungkin aja bisa dihasilkan. Tapi nanti tinggal lu custom aja sesuai kebutuhan. Jadi segitu aja untuk skema dari box NTX 6BP115 khususnya untuk transducer speaker JEC dengan tipe LA15100. Jika nanti lu punya link review dan video cek soundnya, silakan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya atas bahasan kita kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silakan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan bantu subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi ya segitu aja, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.